Jadi kita tuh berbicara dengan siapa nih? Jadi sebelum kita melakukan public speaking itu, kita harus tahu dulu Segmentasinya. pendengar kita tuh siapa. Kalau kita berbicara kepada petani, kita harus menyesuaikan dulu frekuensinya. Tips dan trik biar public speakingnya keren gitu. Keren ya. Pertama, memang harus banyak berlatih. Jadi kita berlatih. Berlatih apa nih, Kak? Halo Sobat Ide, ketemu lagi di channel Ide Kita. Tentunya channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita ada di segmen Batil, bahas ilmu. Oke. Kali ini kita bakalan bahas tentang public speaking. Nah, Kang, kita ngobrol-ngobrol kan tentang public speaking. Ya dong. Kita mau bagi-bagi juga buat teman-teman. Oh iya. Sobat Ide semua. Sobat Ide semua. Gratis. Gratis. Oke. Kang, public speaking itu secara umum apa sih, Kang? Public speaking itu adalah berbicara di depan publik. Nah, orang yang berbicaranya itu dinamakan objeknya public speaker. Jadi, berbicara di depan publik atau audiens untuk mendapatkan komunikasi dan menjadikan feedback atau umpan balik dari publik. Emang penting ya? Public speaking itu penting ya? Kalau khalayak banyak itu sekarang untuk era digital seperti sekarang ini, kalau menurut saya sangat penting. Kenapa bisa sangat penting itu? Salah satu contohnya YouTuber aja. YouTuber kan banyak yang berbicara depan publik, depan kamera. Oh. Ya, benar nggak? Kemudian juga di TikTok Live, seperti di marketplace itu banyak yang live. Itu kan membutuhkan suatu effort atau keterampilan di bidang komunikasi dan di depan umum atau di depan kamera. Timbal baliknya apa yang dirasakan? Timbal baliknya adalah si audiens itu mampu memberikan entah itu komen atau membeli produk tersebut atau banyak sekali lah faedahnya, apa umpan baliknya yang bisa kita dapat feedbacknya. Jadi public speaking itu salah satu ilmu di bidang komunikasi ya. Ilmu di bidang khususnya komunikasi. Membahas bagaimana kita berbicara di depan umum. Betul. Karena memang komunikasi itu banyak sekali kan jenis banyak dan turunannya ya. sekali. Hari ini kita fokus ke public speaking aja. Karena ya relevan juga dengan isu sekarang, bagaimana pemilihan pemimpin kan salah satunya dinilai dari cara dia berkomunikasi depan publiknya gitu. Saya tuh suka banget dengan Obama. Jadi kalau ngomongin public speaking, salah satu rujukan dan yang sering saya lihat itu salah satunya Obama. Betul. Kang, public speaking ini kalau menurut Akang sih, kalau seandainya kita belajar tentang itu, manfaatnya tuh apa sih? Untuk manfaatnya kan nggak semua orang juga mesti berbicara depan publik kan. Gitu. Betul. Di lingkungan formal dan non formal itu penting. Di lingkungan formal kita dihadapkan dengan namanya pidato. Pidato ini kan otomatis ada yang pakai teks dan tidak pakai teks, dan kemampuan seseorang itu bisa dilihat dari cara dia berbicara, gaya dia berbicara, performan dia berpenampilan, kemudian ciri khas dia sendiri, kemudian sampai tidak komunikasi kepada audiens itu sendiri. Oke, ke audiensnya. Betul. Kemudian dari segi gestur itu sendiri bisa dilihat dari bagaimana dia cara menyampaikan, mimik wajah, ekspresi, ciri khas dia berbicara, kemudian apa yang disampaikan. Jadi tidak melihat hanya dari performannya, tapi juga komunikasi yang disampaikan. Sampai tidak komunikasikan, ujung-ujungnya kita outputnya adalah sampai nggak si komunikan kepada komunikator. Komunikator kepada komunikan, itu apa saluran komunikasinya atau pesannya itu. Jadi memang public speaking itu digunakan untuk mempengaruhi audiens ya. Betul. Dan tidak terpaku kepada suara verbal aja, maksudnya ke komunikasi verbal aja. Tadi yang seperti akan bilang bahwa bahasa tubuh gitu kan, komunikasi non verbalnya juga penting juga. Boleh dong kasih tips buat sahabat ide bagaimana
tips dan trik biar public speakingnya keren gitu. Keren ya. Pertama memang harus banyak berlatih dong. Jadi kita berlatih apa nih Kak? Berlatih komunikasi di depan cermin, bisa di depan cermin untuk mengumpulkan keberanian, kemudian untuk supaya terbiasa berbicara. Akan juga dulu latihan depan cermin? Saya di depan ini dulu latihan depan, justru saya seringnya karena saya dipaksakan untuk berbicara di forum. Jadi di forum no formal atau non formal. Jadi lebih ke experience dan lebih ke banyak jam terbang aja. Jam Terus terbang. apa lagi Kang? Kemudian keduanya kita jangan lupa selalu menjaga agar komunikasi ini supaya tepat sasaran. Jadi kita tuh berbicara dengan siapa nih? Jadi sebelum kita melakukan public speaking itu kita harus tahu dulu Segmentasinya. pendengar kita tuh siapa. Kalau kita berbicara kepada petani, kita harus menyesuaikan dulu frekuensinya. Kalau kita berbicara dengan frekuensi yang dimaksud ini selain ada suara tentunya kontennya juga. Konten pembicaraan. Jadi gaya bicara dan pemilihan kata, betul. Pemilihan kata yang memang supaya intinya kan dapat komunikasinya terjalin. Pesannya, dan yang terpenting itu pesannya sampah. Karena memang fungsi komunikasi itu untuk mempengaruhi dan menyampaikan pesan yang dimaksud itu. Nah itu kita harus menyamakan frekuensi dulu. Ya. Kemudian tidak lupa juga kita selalu menjadi pendengar yang baik. Ketika kita menyampaikan sesuatu, dengarkan, kemudian kita sampaikan, dengarkan lagi. Jadi komunikasi itu wajib dua arah. Jadi ada feedback. Betul. Jadi tidak hanya satu arah, tapi bagaimana pendapat dari dari audiens itu sendiri atau halayak yang kita ajak bicara seperti itu. Jadi kebayang sih bahwa komunikasi itu selain kita mengkomunikasikan, kita harus penting juga skill mendengarnya ya. Kemudian juga kita gestur atau gaya bahasa supaya nanti kita tidak kaku. Kita ada gestur-gestur supaya lebih mudah, lebih enak, lebih cair. Oke Kang, sebelum closing nih, sebelum obrolan kita tutup, punya tokoh nggak yang dikagumi khususnya dari sisi public speaking? Kalau saya sih suka sama public speakingnya itu pengusaha dari Cina itu, Jack Ma. Dia berbicara. Tapi kan Kakak nggak bisa bahasa Cina kan? Bisa sedikit. Bisa sedikit. Maksudnya gayanya suka. Jadi sukanya itu gini, ketika dia berbicara selalu dengan experience. Kemudian pesannya tuh selalu sampai dan selalu kena. Sampai dan kena. Jadi menginspirasi ya? Menginspirasi. Sehingga banyak juga yang memang menjadi inspirasi dan motivasi buat yang pendengar. Saya aja kalau mendengar sedikit quotes-quotesnya atau motivasinya selalu kena, dengan relate dengan kehidupan pribadi. Itu berarti kan pesannya sampai, komunikasinya dapat. Jadi selain cara dia berkomunikasi, tentunya isinya juga. Isi, kemudian penyampaiannya, dan sehingga berarti kita di situ harus menguasai materi dong ya? Materi yang akan dikomunikasikan. Iya betul. Jadi kita harus menguasai materi dan memang ditunjang dengan experience juga. Experience-nya, pengalaman juga, sehingga juga apa yang disampaikan itu memang sangat bisa dirasakan oleh pendengar, audiens gitu. Menarik sih bahas public speaking. Kang, mungkin buat kedepannya kita bahas yang lainnya. Boleh. Oke, buat sahabat ide, sampai di sini dulu rubrik kita di Bahas Ilmu, tentunya di channel Ide Kita. Channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Jangan lupa komen, like dan subscribe.